UN tahun ini, selain melakukan uji coba penyelenggaraan UN berbasis komputer, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa UN kali ini bukan menjadi satu-satunya syarat penentu kelulusan siswa. Apa makna dari keputusan ini dan bagaimana pula persiapan UN di berbagai daerah di H-1 hari ini? Telah hadir di studio Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Pak Anies, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga perwakilan dari Serikat Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Sekjen FSGI, dan juga Kepala Sekolah salah satu SMA, yakni SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta, ya, Ibu Retno Listiarti. Selamat malam. Malam. Retno, terima kasih sudah hadir. Dan juga Wakil Ketua Komisi 10, Komisi Membidangi Pendidikan DPR, yakni Pak Ridwan Hisyam. Pak Ridwan, selamat malam. Selamat malam. Baik, ke Pak Menteri terlebih dahulu. Ini yang banyak menjadi sorotan publik adalah kebijakan yang menyatakan bahwa UN kali ini bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan, begitu. Ya, jadi malah UN bukan penentu kelulusan. Bukan jadi, penentu kelulusan. Ini membedakan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menjadi salah satu, bukan satu-satunya. Ya. Waktu itu. Kalau sekarang bukan penentu kelulusan. Kita mempercayakan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan dengan memperhatikan semua mata pelajaran, termasuk pendidikan karakter di anak-anak itu. Jadi ujian nasional tahun ini dipakai untuk menilai capaian seorang anak. Kemudian yang kedua, angkanya itu bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kita ingin mengubah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak itu belajar orientasinya untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi yang bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tetapi kelulusan sepenuhnya ada pada sekolah. Dan kita sudah harus mempercayakan kepada sekolah untuk menilai dari semua pelajaran. Ketika ujian nasional menjadi syarat kelulusan, maka perhatian anak-anak hanya pada mata pelajaran itu. Karena itu yang disampaikan tadi benar. Ketika ujian nasional masih seperti dulu, maka mata pelajaran lain, misalnya seni, agama, Pancasila itu tidak penting semua, bukan menjadi pelajaran yang dipakai untuk ujian nasional. Tapi itu juga penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini kita memulai ujian nasional berbasis komputer. Ini rintisan. Ada 585 sekolah. Salah satu manfaatnya bila menggunakan komputer adalah penyelenggaraannya tidak harus serempak di saat yang sama. Karena sekarang kita menggunakan kertas, maka harus serempak karena soalnya keluar. Kalau komputer tidak. Lalu yang kedua, model soalnya pun bisa bervariasi. Kalau sekarang menggunakan kertas dengan ukuran yang cukup kolosal, maka soalnya harus soal yang pilihan berganda. Karena nanti processingnya akan lumayan panjang standarnya. Ketika menggunakan komputer, maka variasi cara kita memberikan ujian bisa tinggi sekali. Jadi justru ini sebuah rintisan. Nanti kita lihat penerapannya, lalu bisa kita terapkan secara bertahap. Di Indonesia peserta ujian nasional itu 69.000 sekolah lebih. Dan dari 69.000 itu kira-kira 2,4% yang menggunakan komputer sekarang. Angka tertinggi sebetulnya justru yang menarik nih Papua. Papua itu lebih dari 3% sekolahnya memilih untuk menggunakan komputer. Paling tinggi di Jogja, hampir 10%. Tapi ini semua sekali lagi jangan menggeser perhatian bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya metodenya, metode mengerjakan ujiannya dari kertas menjadi komputer, tapi juga kualitas soalnya. Kita harus konsentrasi pada peningkatan kualitas soal, dan kita harus bersama-sama mendorong tegaknya integritas. Salah satu integritas ini yang kita akan mulai tahun ini adalah memberikan indeks integritas untuk sekolah. Jadi dari hasil ujian nasional, selama ini kita tahu praktek contek menyontek, praktek jual beli jawaban itu masif. Dan saya sering garis bawahi, contek kecurangan dalam ujian nasional itu bukan saja karena banyak orang jahat, tapi mayoritas orang baiknya pilih diam dan mendiamkan. Dan orang-orang baik yang melawan justru digilas oleh sistem. Saksikan banyak orang tua yang protes atas ini justru menghadapi masalah. Nah, sekarang justru kita ingin dorong ujian nasional nanti, kita untuk yang SMA misalnya, SMA SMK, mereka anak terima hasil, lalu sekolah akan mendapatkan skor integritas. Itu dilaporkan juga ke PTN. Jadi kita nanti punya gambaran skornya tuh integritas 0 sampai 100.
Kalau misalnya skornya 80, itu artinya 80% anak di sekolah itu menjawab soal dengan jujur. Dan ada 20% yang di dalamnya ada pola kecurangan. Dan itu dengan data yang kita miliki selama ini juga sudah terlihat. Nah, sekarang kita ingin dorong, jadi nanti sekolah-sekolah yang menjalankan ini dengan baik, dengan jujur, malah justru bisa mengatakan, bukan saja nilai, kalau kemarin kan laporannya alhamdulillah lulus 100%. Kalau sekarang alhamdulillah indeks integritasnya 100. Itu artinya kejujuran 100. Salah satu masalah besar di Indonesia adalah masalah kejujuran. Jadi kita kembalikan itu. Tanggapannya dari DPR untuk yang pertama dulu mengenai menyerahkan ini kepada masing-masing sekolah untuk kelulusan. Ya, saya kira itu memang aspirasi rakyat yang sejak periode yang lalu sudah disuarakan, dan juga DPR Komisi 10 periode yang lalu juga sama. Nah, alhamdulillah kami dapat Menteri Pendidikan Pak Anies yang juga bisa mendengarkan suara rakyat, sehingga jadi ini nyambung gitu ya, komunikasi gitu. Nah, dan eksekusinya. Iya, jadi kami pun di DPR selama ini sudah beberapa kali rapat kerja dengan Pak Anies, malah yang terakhir tanggal 6 dan 7 Pak Anies. Betul. Ya. Sampai jam 12 malam kita rapat kerja, semuanya lancar. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan kepada Pak Anies semua direspon positif, karena apa yang kami sampaikan kan dari seluruh Indonesia. Anggota Dewan di Komisi 10 ini itu menyampaikan materi-materi atau pendapat-pendapat apa yang ada berkembang di masyarakat. Kalau mengenai itu UN tidak menjadi syarat penentu kelulusan. Itu memang mulai sejak awal. Sejak awal periode lalu kan sudah kita apa ya istilahnya kita sudah sampaikan, tapi kan oleh pemerintahan yang lalu kan masih bulldozer aja terus kan akhirnya banyak masalah. Nah, tapi dengan seperti ini ya memang itu sudah aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga kami Komisi 10 sangat mendukung penuh program-program daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, terutama di dalam rangka ujian nasional. Cuman memang ada Pak Anies yang kita juga masyarakat juga memang menginginkan bahwa sistem pendidikan tes berdasarkan berbasis komputer ini kami melihat kan sangat sedikit sekali, karena itu menyangkut masalah alat. Dan ini mereka mengharapkan pada waktu saya kemarin tanggal 8 sampai 10 di Provinsi Bali, saya kunjungan kerja spesifik dengan anggota DPR Komisi 10, mereka menginginkan bahwa supaya dipersiapkan paling tidak 6 bulan sebelum hari H-nya. Karena kalau terlalu dekat mereka khawatir masih siswanya masih gatek gitu ya. Nah, belum terbiasa. Belum terbiasa. Nah, saya sampaikan ya insya Allah 2016 kita sudah siapkan semuanya. Nah, cuman karena saya juga bertemu dengan Pemprov Bali, jadi Pak Sekda, kepala dinasnya Ibu, itu dia bilang, Pak Ridwan, ini kan ke depan SMA kan diserahkan kepada provinsi. Anggaran kita gimana ini kalau provinsi diminta untuk menyiapkan komputer? Saya bilang ya, mudah-mudahan lah nanti kita bicara sama menteri untuk kalau bisa itu pengadaannya di APBN. Nah, itu aspirasi yang berkembang beberapa hari yang lalu saya dari Provinsi Bali. Bagaimana tanggapannya Pak Retno dari FSGI dan juga sebagai kepala sekolah dari salah satu sekolah terkait kesiapan dari sekolah yang diserahi sekarang kan untuk lebih independen dalam hal penentuan kelulusan siswanya? Ya, betul. Tentu saja kami mengapresiasi ya. Ini kan kalau FSGI sendiri gitu, saya secara pribadi sendiri berjuang hampir 11 tahun sebenarnya berharap untuk ujian nasional itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Bahkan Mahkamah Agung kan sudah memutuskan ya dari gugatan kami untuk tidak boleh melaksanakan ujian nasional sampai 3 hal dipenuhi gitu. Nah, ketika kemudian pemerintahan sebelumnya begitu ngotot dan tidak pernah mendengarkan aspirasi kami, memang ini adalah angin segar yang kemudian terjadi, dan itu sebenarnya disambut hampir oleh seluruh guru maupun siswa. Kalau kemudian guru dan sekolah selama ini diragukan, tidak dipercaya, loh kenapa bisa begitu terjadi gitu. Nah, kalau memang dikarenakan satu kualitas, maka ya harus dipersiapkan kualitasnya menjadi baik, bukan tidak dipercaya. Karena kalau perintah undang-undang, mestinya memang pada pasal 58 Undang-Undang Sidiknas itu sangat jelas penilaian siswa atau peserta didik itu berada di tangan pendidik dan
satuan pendidikan, berarti di tangan pendidik dan guru dan sekolah. Sementara pasal 62 memang memerintahkan ada evaluasi yang dilakukan oleh negara melalui ujian nasional, tetapi fungsinya sebagai pemetaan, bukan untuk menentukan kelulusan. Ketok palunya. Artinya ujian nasional memang diperlukan, tetapi bukan sebagai penentu kelulusan. Nah, begitu ini dilakukan, maka kami tentu siap, dan ini hak prerogatif yang bagi kami dihargai lagi, itu hak prerogatif kami dikembalikan. Dan dulu itu kalau rapat pleno sudah hilang 10 tahun terakhir, kami tidak perlu rapat-rapatan, cukup menunggu hasil ujian nasional, begitu dikasih dikirim, ya siswa kita lulus 100%, maka tak perlu ada perdebatan, ketok palu 100% siswa kami lulus. Sekarang tidak, kami menunggu-nunggu saat di mana kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan kelulusan anak, karena ada banyak faktor untuk menentukan kelulusan siswa, dan 3 tahun bersama kamilah yang lebih tahu. Nah, bukan negara gitu ya, tapi bahwa negara harus melakukan evaluasi pada sekolah dan kepada ujian nasional, gitu. Tentu kami dukung, tetapi fungsinya harus sebagai pemetaan pendidikan dan intervensi pemerintah nanti dari hasil pemetaan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalnya nilai ujian bahasa Inggrisnya jelek, oh ternyata sekolah ini tidak memiliki lab bahasa Inggris, maka diadakan. Kenapa matematikanya jelek? Oh gurunya nggak bisa ngajar, gurunya dilatih. Artinya kualitas sekolah akan ditingkatkan. Bahkan berarti kalau makin banyak nilai ujian nasionalnya yang jelek, oh berarti sekolah ini justru dapat bantuan lebih banyak dari negara, karena memang banyak yang harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian saya yakin ke depan kualitas pendidikan di tiap sekolah ini akan naik. Nah, berarti kualitas pendidikan di daerah juga akan terukur, begitupun level nasional. Jadi ini sudah benar mengembalikan ujian nasional sebagai pemetaan sesuai dengan undang-undang. Berarti pemerintah kita sudah taat pada undang-undang. Minimal langkah awal yang baik ya untuk perbaikan ke depannya. Oke, nanti juga akan saya tanyakan mengenai kesiapan siswa dan siswi, khususnya lebih tepatnya kata antusiasme. Kalau setelah mengetahui sekarang ternyata UN tidak menjadi penentu kelulusan, tidak seperti momok gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, beban. Yang meriah-meriah. Saya lihat berita-berita saya ini. Oke, ditahan dulu ya Pak Anies ya, nanti kita bahas dulu. Bukan klinik gitu Mas. Bukan klinik, oke. Tapi yang pasti istiqosah tetap berjalan tuh. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Siaran tetap kan masih kemarin ya. Kalau ujian nasional ya kalau kita lihat sih materi bahan-bahan yang dikasih di sekolah ya harusnya sih memang lebih mudah ya, harusnya kan bisa mewakili lah, intinya bagaimana murid bisa menerima itu. Tapi konsepnya di sini juga orang tua juga harus ikut ambil andil sih gitu kan ya, dilihat di mana orang tua harus juga punya potensi bagaimana menyiasati anak untuk bisa lulus ujian nasional gitu loh. Tes itu sesungguhnya bukan segala-galanya, karena terutama ketika pengalaman anak gitu ya Mbak. Kita bicara pengalaman anak yang untuk the future. Tapi persoalannya dogmanya pemerintah kita mengagungkan namanya ujian ini. Tapi nggak bisa disalahkan juga. Jadi kan semua kayak lingkaran setan, karena kita butuh standarisasinya berupa ujian. Kalau menurut saya sih UN masih lebih dibutuhkan, soalnya kan itu merupakan rangkuman dari ini ya, dari pelajaran kelas 1, 2, dan 3, jadi perlulah. Itu dia pernyataan dari 2 orang tua siswa dan 1 siswa yang akan mengikuti UN. Kalau salah satu pernyataan salah satu orang tua siswa tadi mengagungkan, dulu diagungkan UN. Nah sekarang sudah tidak terlalu diagungkan. Bagaimana persiapan siswa-siswi di SMA N3 Setiabudi tempat Bu Retno? Apakah mereka jadi malah lebih santai, malah akhirnya tidak serius mempersiapkan diri? Sebenarnya banyak yang mengatakan nanti kalau UN tidak menjadi penentu kelulusan akan malas anak-anak. Sebenarnya enggak, itu enggak terjadi. Jadi terus bimbel akan berkurang gitu ya. Ternyata enggak ya. Secara umum mereka tetap mengikuti bimbingan belajar, mereka tetap privat, mereka tetap serius gitu. Jadi enggak terbukti sebenarnya kalimat-kalimat yang menyatakan itu. Saya tidak tahu apakah di sekolah, apakah di pelosok-pelosok juga demikian. Tetapi setidaknya di lingkungan kami gitu, saya melihat di beberapa sekolah tidak ada masalah. Bahkan sekarang memang anak-anak merasakan jauh lebih enteng bebannya gitu ya. Tetapi memang dan ini terbukti juga lewat
membuat FSGI selalu membuat pantauan dan kami membuka posko pengaduan di 22 provinsi di 46 kota kabupaten. Nah, kami biasanya membuka itu H-7 dan biasanya H-7 itu sudah masuk laporan-laporan berbagai jual beli kunci. Dan ini sampai H-3 kami belum mendapatkan waktu itu. Laporan, ya? Tapi baru kemarin kami menerima hari Sabtu pagi itu kami menerima 2 laporan terjadi jual beli kunci di 2 lokasi dan itu harganya cukup menakjubkan ya. Yang satu dilaporkan 21 juta untuk seluruh paket, yang satu 14 juta. Yang 21 juta ini anak-anak patungan, satu sekolah itu 100.000 dan yang satunya lagi patungan 50.000. Nah, ini terjadi di luar sekolah, artinya sekolah tidak mengetahui. Sekolah ini tapi bukan SMA 3 ya, di sekolah-sekolah lain. Bukan, ya. Kebetulan bukan. Jadi sekolah lain, tapi letaknya ada di 2 tempat, di Jawa Timur dan di DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta terjadi pelaporan pada 3 sekolah dan ternyata itu tetap terjadi. Tetapi turun drastis, karena kalau dibanding tahun lalu, sampai H-3 kami terima untuk jual beli saja ada 11 laporan. Ini kami baru terima 2 laporan. Di 2 daerah dan yang di Jakartanya ada 3 sekolah dan ini memang hal yang menurut kami selama memantau pengalaman ini terjadi penurunan yang cukup tajam dan saya nggak tahu Senin, Selasa, Rabu nanti seperti apa, tapi dugaan kami memang ini pengaruh besar ketika tidak lagi dijadikan penentu kelulusan ya. Jadi beban itu tidak ada. Nah, tapi anak-anak SMA ini punya dari survei yang kami lakukan terjadi salah pemahaman, yaitu tentang ini kan menjadi salah satu penentu ya Pak Anies, bukan penentu tapi salah satu pertimbangan di perguruan tinggi negeri masuk PTN. Kemudian anak-anak ini merasa ketakutan karena dikiranya bahwa nanti kalau nggak mencapai 5,5 kami nggak lulus, terus nggak dapat sertifikat hasil ujian nasional. Padahal kan tidak di dalam aturan dan berulang-ulang kami harus meyakinkan itu. Begitupun ternyata terjadi di banyak sekolah kebingungan anak-anak itu dan sekarang mungkin harus diluruskan juga ya di sini ada Pak Anies bahwa itu tidak gitu. Anak-anak itu boleh mengulang, boleh tidak. Kalau dia tidak mencapai angka tadi 5,5. Jadi beban 5,5 ternyata juga masih kuat. Masih tetap. Dan itu juga menjadi faktor kenapa beli kunci masih tetap terjadi. walaupun menurun dibanding tahun sebelumnya. Jadi identifikasi teman-teman di lapangan justru yang banyak mengkhawatirkan itu mereka-mereka yang selama ini dapat keuntungan dari praktek-praktek seperti itu. Angka 5,5 misalnya, itu harus saya tegaskan ulang di sini bahwa tidak ada syarat minimum. Tidak ada. Karena itu kita akan melaporkan semuanya. Bahkan untuk PTN sekalipun itu tidak ada persyaratan masuk minimum. Tetapi memang kita memberikan kesempatan bagi peserta UN tahun ini untuk mengulang tahun depan jika dia ingin meningkatkan angkanya. Jadi mereka bisa mengulang tahun depan. Nah, jadi lebih bersifat opsi begitu, opsional tentu, opsional. Nah, di sini sebenarnya yang kita ingin dorong bahwa laporan ujian nasional tahun ini itu lebih komprehensif. Jadi bila selama ini kita menerima laporan ujian nasional misalnya 1 angka saja, matematika misalnya, kita sebut angka matematika misalnya 6,6 gitu saja. Kalau kita sekarang kita coba 6 itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 6 itu artinya sudah menguasai apa-apa-apa. Kalau nilainya 8 artinya menguasainya apa. Kalau nilainya 4 itu artinya apa. Sehingga orang tua menerima angka itu tahu persis maknanya. Kekuatan anak saya sudah kelebihan dan kekurangan ya, kalau selama ini terima angka 6, terus kenapa kalau 6? Ya kita punya asumsi aja kalau 6 itu pasti kalah dari 8. Tapi di mana letak bedanya? Lalu yang kedua, komposisinya diungkapkan. Meskipun ketika ujian mereka menerima ujian yang sama, tetapi dalam pelaporannya, misalnya matematika, maka pelaporan kita dituliskan aritmetikanya berapa, aljabarnya berapa, geometrinya berapa, soal ceritanya berapa. Sehingga tadi yang sampaikan Bu Retno soal tujuan untuk melakukan pemetaan itu buat kepala sekolah, buat guru pada saat mereka sidang bisa lihat nih. Ternyata sekolah-sekolah misalnya sekolahnya soal ceritanya lemah, geometrinya kuat. Jadi ini masukan yang bisa dipakai untuk memanfaatkan data-data itu peningkatan kinerja baik sekolahnya, gurunya maupun untuk anaknya. Sekaligus juga kalau anak lulus SMP ke SMA, maka wali kelasnya itu bisa terima hasilnya lulus SMP matematikanya, dia lihat komposisinya, oh berarti di kelas saya yang kuat geometri sekian, yang kuat aritmetik sekian. Jadi data itu ada.
Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Hanya selama ini karena digabungkan dengan kelulusan, maka konsentrasi pemanfaatan itu pada kelulusan. Ketika sekarang ujian nasional itu benar-benar dikembalikan sesuai dengan tujuan utamanya, tujuan pertamanya yaitu menilai kinerja, maka kita bisa memanfaatkan lebih detail. Pak Ridwan tadi menyampaikan itu aspirasi yang sudah berulang-ulang di DPR sudah disampaikan berkali-kali. Jadi kami melihat ini sebenarnya malah justru menjadi sering saya bertanya malah kenapa dulu dijadikan syarat kelulusan? Karena kalau bicara tentang ujian, tadi orang tua menyatakan ujian itu kan seharusnya anak-anak diuji seluruh aspek. Kalau kelulusan masa hanya beberapa aspek saja. Jadi di sini yang baru adalah satu soal tidak kelulusan, yang kedua ada indeks integritas, yang ketiga pelaporannya lebih detail, dan kita ingin memberikan kepercayaan kepada sekolah. Bagaimanapun juga ujung proses pendidikan itu ada di sekolah, dan guru kepala sekolah itu kunci betul di dalam menentukan kualitas pendidikan. Jadi jangan hanya membayangkan pendidikan sebagai persoalan agregat begitu saja, tapi unit-unit terkecilnya yaitu sekolah, di sanalah sebenarnya yang harus kita dorong. Jadi dengan diberikan kepercayaan, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bu Retno, bahwa sekarang guru bermusyawarah, artinya melihat lagi track recordnya. Jadi yang dipikirkan menjelang ujian, menjelang akhir tahun, itu bukan mencari gimana caranya supaya dapat bocoran sana sini, tapi konsentrasinya sekarang sekolah diberikan kepercayaan, lihat anak ini dengan baik, dan membina anak-anak juga dengan perasaan nanti kalau lulus itu saya loh yang memutuskan lulus, bukan standar dari Jakarta sana yang menentukan. Sekolah, kepala sekolah, dan ini harapannya membangun sebuah tempat lahan baru untuk suburnya rasa tanggung jawab di sekolah, di orang tua, di siswa untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Apakah nanti akan ada katakan semacam audit gitu pada pihak sekolah masing-masing nanti ya terkait kriteria kelulusan ini karena sekolah yang punya peran? Tentu kita ada proporsi soal raport, nilai raport dengan nilai ujian akhir sekolah. Kita nanti akan review. Tetapi yang lebih penting sebenarnya di sini adalah memastikan bahwa penilaian itu komprehensif. Jadi bukan saja semata-mata faktor-faktor angka, karena kita tahu selama ini anak-anak sudah belajar 3 tahun. Keputusan soal ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan itu dibuat sesudah pemerintahan baru. Jadi pada waktu itu sekitar bulan Januari kalau tidak salah ini diputuskan, dan nilai-nilai anak-anak itu sudah berjalan 5 semester dan di banyak tempat ada angka-angka yang memang angkanya itu pada naik tinggi semua. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi ujian nasional. Ini kan sudah dijalankan lama. Nah sekarang proses ini, proses untuk kita juga membuat jangan menginflasi nilai. Karena tidak perlu, nilailah apa adanya anak-anak kita. Dan malah untuk nilai ujian nasional sekarang itu, kasihan anak-anak yang nanti itu ada kasus-kasus kebocoran itu. Kenapa? Kalau nilainya anaknya tinggi, indeks integritasnya sekolahnya rendah, dia akan terganggu sekali di PTN-PTN. Karena PTN akan mempertimbangkan indeks integritas. Dan yang tidak kalah penting, saya malah membayangkan nanti sekolah-sekolah itu bisa menunjukkan indeks integritas kami sekian. Yang itu menunjukkan bahwa di tempat ini kita memperhatikan soal kejujuran. Jadi praktek-praktek ini itu praktek-praktek yang harus kita tangani. Sebagian adalah soal penegakan hukum, tapi yang kita bisa kerjakan di sekolah adalah mengembalikan kepercayaan dan mengembalikan tolok ukurnya. Bahwa keberhasilannya bukan semata-mata 6 mata pelajaran, seluruh mata pelajaran dan komponen integritas. Baik. Kita akan bahas lagi nanti setelah jeda pariwara mengenai kesiapan untuk ujian berbasis komputer atau computer based test sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan jelang UN besok. Ini yang juga mengemuka adalah pertama kali pelaksanaan uji coba ujian nasional berbasis komputer atau computer based test. Datanya adalah
dari sekian banyak sekolah di seluruh tanah air, berapa yang sudah siap untuk melakukan? Jadi tahun ini ada 69.000 total sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional. Lalu kita mengundang sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah rintisan, istilahnya rintisan penggunaan ujian nasional berbasis komputer. Ada lebih dari 720 sekolah yang mendaftar. Lalu dari sekolah-sekolah ini kita verifikasi kesiapan komputernya, kesiapan jaringannya, kesiapan operatornya yang bisa menjalankan jaringan dengan baik. Lalu transmisinya dengan baik. Lalu siswa dan secara umum sekolahnya. Jadi itu di-assess, dari situ terpilih 585 sekolah. Nah, di sekolah-sekolah ini memang kita coba pertama kali. Dan kita menggarisbawahi bahwa jangan sampai ke depan sekolah-sekolah itu belanja komputer untuk UN. Nggak boleh, komputer itu dipakai untuk proses pembelajaran. Yang di akhir tahun bisa dipakai untuk ujian nasional. Nah, ke depan kita memang ingin menggunakan ini. Kenapa? Karena dengan teknologi maka jauh lebih simpel. Bayangkan Mas, nyetaknya di Makassar, harus dikirim sampai Kepulauan Sangihe laut di paling atas bawahnya Filipina. Itu mengirim kertas itu beratnya seperti batu, berat, besar, banyak, dan ini di seluruh Indonesia. Jauh lebih efisien bila itu menggunakan teknologi. Tetapi prinsipnya bukan karena tujuannya pakai komputer maka segalanya pakai komputer, tidak. Yang sudah bisa pakai komputer, yang tidak pakai kertas seperti itu. Jadi tujuannya tetap adalah menyelenggarakan UN dengan baik. Nah, komputer ini bisa membantu. Ada satu eksperimen, bukan eksperimen, tryout yang kita lakukan sebelum mereka menyelenggarakan besok. Dan itu anak-anak mencoba, temuannya dari sisi waktu memang lebih efisien. Anak-anak itu rata-rata 30 menit lebih awal selesainya. Dan bagi sekolah-sekolah yang anak-anaknya sudah terbiasa menggunakan komputer, mereka nggak merasakan sesuatu yang baru. Bagi sekolah yang anak-anaknya belum terbiasa dengan komputer, di sini harus ada proses pembelajaran. Tapi kita semuanya siapkan backup. Bila ada persoalan listrik, bila ada persoalan hang, dan lain-lain, kalau yang seperti itu masih bisa ditangani dengan memulai ulang komputernya dan tidak kehilangan waktu. Kalau sampai ada failure yang luar biasa, maka soal kertas juga masih ada. Masih ada sebagai backup. Baik. Kalau Bu Retno, datanya, Bu Retno di SMA 3 apakah juga termasuk? Padahal kan sekolah unggulan. Ya, waktu Desember, saya baru di sana kan Januari ya. Waktu Desember saya menemukan surat memang SMA 3 adalah 15 SMA di DKI Jakarta yang salah satu ditunjuk. Tetapi kemudian pada tanggal 16 Januari saya menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana di dalam situ ada juklak dan juknis ya. Di situ kemudian tertulis persyaratan misalnya komputer 1:3. Nah, memang dari beberapa itu peralatan kemudian kami kurang. Misalnya murid kami 294, berarti taruhlah 300. Berarti kami harus punya komputer 100 minimal. Nah, ternyata di laboratorium kami hanya ada 60, itu pun yang hidup yang bisa dipakai hanya 52, berarti kurang 48. Terus server kan ada kualifikasi ya, di situ disebutkan juga tidak memenuhi misalnya RAM. Kemudian yang ketiga adalah genset, di situ diperlukan genset, kami tidak ada UPS jadi genset, dan genset ini ternyata ada 2 tapi 1 tidak bisa hidup. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya mental anak-anak. Jadi rupanya sosialisasinya memang sebagai catatan ya Pak Anies, sosialisasinya memang sangat kurang. Sehingga anak-anak itu memang terkejut ketika kita memberitahu. Dan ternyata terjadi di banyak sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang tadi unggul, yang dituju sebenarnya unggul semua. Terus ada juga Jubile, itu sekolah itu malah komputernya lebih dari jumlah yang 1:3 tadi, tetapi dia juga mempertimbangkan kesiapan mental anak. Padahal ya memang anaknya sebenarnya udah biasa juga menggunakan komputer. Nah, rupanya anak-anak ini punya kekhawatiran-kekhawatiran, misalnya apakah kami bisa mengerjakan dari soal yang yang susah itu kami lompati gitu ya. Hal-hal bisa kembali lagi nanti bisa kembali lagi memeriksa dan lain-lain. Bagaimana kalau salah pencet terus ketutup dan lain-lain. Jadi kan ini karena sosialisasi yang kurang, karena tryout yang kurang tadi, sehingga memang itu menjadi seperti menakutkan. Secara psikologi mereka kemudian tidak siap, dan kami berpikir bahwa kepentingan anak ini lebih utama terutama dari kesiapan mental. Oleh karena itu SMA 3 memutuskan untuk tidak menggunakan, dan saat itu Dinas Pendidikan kami memang terbuka, silakan aja, dan akhirnya kami menulis surat resmi untuk tidak menggunakan. Tidak menunda, tetapi menunda memang. Tahun depan tentu kami akan persiapkan. Nah, memang yang harus dipersiapkan tadi akhirnya kami membuat program juga untuk tahun ajaran baru di mana anak-anak
di mana guru-guru kami harus dilatih bagaimana cara membuat soal agar ada kebiasaan di sekolah, misalnya satu semester 2 kali ulangannya menggunakan sistem CBT ini. Baik. Sehingga dengan demikian anak-anak secara mental nantinya setelah kelas 12 akan siap Lebih mengikuti ini. Baik, terakhir Pak Ridwan, masukan untuk Pak Menteri dari banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai, tapi apa Jadi lagi ini memang masukan-masukan kemajuannya yang cukup banyak dan memang kita harapkan ke depan makin baik. Cuma masalah pembiayaan, Pak Anies. Kalau untuk sekolah negeri mungkin bisa kita batasi. Untuk sekolah swasta, masukan yang masuk di DPR RI ini cukup mengejutkan. Per anak bayar 5 juta untuk ikut UN. Itu iya 5 juta rupiah, Bu. Jadi di Jakarta ini untuk di sekolah internasional, saya tidak sebutkan namanya, nanti saya sampaikan langsung. Nah ini orang tua mengeluh. Mengapa sampai sebegitu? Nah ini bagaimana pemerintah? Karena kan setahu saya anggaran itu kan sudah kita siapkan semuanya, termasuk untuk pengawasan guru-guru mengawas segala kan sudah ada semua. Untuk anggaran pengamanan segala sudah ada. Nah ini kenapa sekolah sampai ada yang menarik seperti ini, Pak? Saya juga dapat, betul. Saya juga dapat di Bogor, Pak, 2,5 juta. Tapi memang untuk biaya swasta, untuk biaya ujian praktek, ujian sekolah dengan ujian nasional itu 2,5 juta. Kebetulan yang lapor seorang supir taksi. Jadi dia merasa tidak sanggup membayar itu gitu. Jadi memang kasus-kasus sejenis ini mungkin memang harus diantisipasi. Tanggapannya singkat saja, Pak Anies, mengenai pungutan-pungutan untuk orang kreatif orang cari uang. Apalagi ketika menjelang ujian nasional. Tapi kita saksikan begini, itu kasus-kasus ini nanti kita akan cek, minta informasi lebih lengkap. Tapi saya ingin kirimkan pesan juga, yang tidak berkasus jauh lebih banyak. Dan justru kita harus mendorong mereka-mereka yang berhasil mengelola ini dengan baik. Jadi dan bagi penyelenggara-penyelenggara yang menggunakan teknik-teknik ini untuk fundraising dengan cara seperti ini, 5 juta kan tinggi tuh kan. Ya, kalau mengerjakannya 10 tahun yang lalu, hari ini sosial media ada, semua perhatian publik ada. Anda sedang mempermalukan sekolahnya dan semuanya. Bayangkan muncul di dalam diskusi Metro, sekolah yang bermasalah ngambil sekolah internasional lagi. Sekarang ini salah satu cara untuk memperbaiki perilaku-perilaku ini adalah justru dengan orang memperhitungkan impact-nya. Nah, seperti sekarang bicara indeks integritas, orang mau contek-menyontek menghitung juga, karena nilai kolektifnya akan muncul. Padahal mereka tahu bahwa bukan hanya nilai tinggi, tapi kejujuran tinggi. Jadi nanti kita akan cek satu-satu. Dan tidak seharusnya ada pungutan seperti itu. Dan bagi orang tua, siswa yang menyaksikan itu, silakan laporkan. Baik. Terima kasih Pak Anies dan juga Mbak Retno, Pak Ridwan telah hadir dalam Prime Time News malam hari ini. Kita harapkan pelaksanaan UN mulai besok dan kedepannya akan berjalan dengan lancar. Bukan hanya tingkat SMA, tapi juga tingkat SMP dan seterusnya. Moga-moga ini menjadi tahapan awal ya demi perbaikan kedepannya yang lebih menyeluruh.